Udah jadi kebiasaan saya selalu nidurin motor tapi dengan rapi hingga sampai ngisi. Saya perhatikan secara detail dan singkat ya, karena jangan sampai membuat bodi-bodinya lecet. Kita harus bisa mengakui keridoannya. Nah, dan di sini pun saya mau memperbaiki dudukan baut oli dol ya. Dolnya sama mekanik, memperbaikinya sama mekanik. Masa sama pilot nggak bisa ya. Nah, di sini untuk motor Supra X125 ini bautnya dol ya. Nah, langsung saja kita proses perbaikan. Cara yang aman dan serbaguna luar biasa itu kita buka aja bak koplingnya ya, supaya bisa kita tahu bahwasanya di dalamnya seperti kotak itu. Karena banyak netizen sebelum saya seperti ini tuh, ini ganjal ganjal ganjal, banyak yang berkomentar negatif. Katanya ketika saya sumpel pakai lap itu banyak yang masuk ke dalam mesin. Lihat nih teman-teman, di dalam mesinnya itu terdapat kotak seperti ini, cuman ada lubang satu doang. Dan satu lubang ke atas itu terhalang oleh filter. Nah, teman-teman harus tahu, netizen-netizen kan itu nggak tahu tentang otomotif, cumanya bisa ngebully doang tanpa tahu dalamannya seperti apa. Nah, seperti biasa yang saya lakukan di sini untuk memperjelas ataupun mempersingkat, lubang yang kecilnya saya tutup. Bisa juga tanpa dibongkar seperti ini, aman-aman saja tuh. Lihat nih kondisinya tuh. Ini lubang oli ya, lubang baut olinya tuh, lihat. Terhadang ya, terhadang nggak bakalan ini gram-gram bekas pengeboran masuk ke dalam, nggak bakalan teman-teman. Karena kotak itu bentuknya kotak ya. Nah, oke, untuk proses pengeboran ada juga yang bully katanya kalau pakai Bosch Center ini anak TK juga bisa. Masa anak TK bisa ngebor ya? Saya nggak, mustahil banget kalau anak TK sama SD bisa ngebor. Nah, ini kan untuk kebaikan kita semua. Jadi kita harus pastikan benar-benar lurus proses pengeborannya ya. Kalau netizen mah ada-ada aja ini. Nah, cara ini menurut saya cara paling aman daripada kita harus belah mesin, bongkar, bawa ke tukang cor. Biayanya bisa nyampe 400.000 untuk jasanya doang. Jasa bongkar pasang belum ngecornya, tambah packing segala macam ya. Nah, oke, setelah proses pengeboran kita gunakan mata bor khusus ya, recoilnya itu banyak, mau M12 kali 1,5 ada, M12 kali 1,25 ada, M12 kali 1,75 ada. Tinggal pilih aja sesuai selera tingkatnya. Setelah proses pengeboran langsung kita masuk ke proses pengetapan. Usahakan proses ngetap juga lurus seperti ini. Kalau ada bos ataupun terbuat dari aci sampe bisa diukur-ukur ataupun pakai apa namanya ya, siku. Kalau udah pro mah sebenarnya nggak perlu itu. Ini mah untuk teman-teman aja. Kalau teman-teman pemula wajib teliti. Oke, kita proses pengetapan sampai lebur, hancur gram-gramnya ya, sampai mau buat jalan ataupun drat. Nah, oke, setelah dibuat dratnya seperti ini aman itu. Tuh ya, tenang, pakai filternya karena filter itu menyaring juga, nggak bakalan masuk sampai ke dalam nyiru, nggak bakalan. Nah, setelah itu dikorek-korek aja tuh, korek-korek ini tanpa lap, disumpel banyak ya, cuman dikit aja lapnya tuh. Jadi proses ini aman teman-teman, jangan khawatir. Tinggal kita bersihkan pakai cleaner ataupun bensin, jangan pakai cai. Nah, seperti ini prosesnya. Ini proses real, singkat, nyata, tepat, padat, tidak ada editing, terpercaya dari artis-artis. Ini terbuat dari original konten. Nah, oke, langsung kita ambil ini ya, filter sama lapnya. Tinggal kita lihat nih di sini tuh, aman teman-teman. Serbuk-serbuk sudah tidak ada, menghilang. Kemana perginya? Ya, dibuang tadi. Kemudian recoilnya ini kita potong sesuaikan dengan derat ulir yang mau kita bangun ya, pondasi nyata. Nah, seperti ini proses pemasukannya. Kata netizen pakai lem bang, nggak perlu pakai lem karena setelah kita pasang putar ke kanan itu nggak bakalan ikut keluar lagi, aman. Kalau mau dikasih lem silahkan, tergantung rekan-rekan. Tapi saya juga nggak perlu pakai lem, ini sudah aman, nggak bakalan ikut lagi keluar untuk proses recoilnya ini. Cuman harus disesuaikan ya, jangan sampai kepanjangan supaya olinya bisa terkuras habis ketika pergantian olainya ya. Nah, kita putar secara perlahan, jangan sampai ada gandet di bagian bawah supaya bautnya itu bisa rapat sempurna dan ring aluminium itu bisa merekat dengan nyata, tentram, aman, damai. Nah, oke, kita colok ya, kita rabah seperti ini pakai jari-jari kita ya, kita rasakan langsung ke otak ini apakah terjadi gandet atau tidak. Kalau misalkan tidak ada gandet udah aman, mantap.
sejahtera pokoknya. Kita pasang lagi ini saringannya karena kita mau tojos ini centilannya mau kita hilangkan ya. Jadi jangan sampai masuk ke lubang yang kecil. Nah, kita colak-colek pakai obeng kecil seperti ini. Kemudian langsung kita dorong. Dorongnya bisa pakai alatnya ini, bisa pakai apa saja. Nah, ketuk aja dikit, nah udah langsung macelang dia. Kita coba cek, lihat teman-teman di sini. Nah, kita ambil pakai tang yang monyong seperti bebek onta. Nah, oke, sudah terambil centilannya. Tinggal kita pakai bautnya. Bisa dilihat teman-teman hasilnya ini pakai ring aluminium. Nah, ini bautnya baut baja ini untuk M12 kali 175, tapi saya punya lagi M12 kali 1,5 untuk baut orinya. Tergantung, semakin kasar semakin bagus, tidak bakalan cepet selek. Tapi setelah direcoil aman, tentram, nyaman, tidak bakalan selek-selek lagi. Paling bautnya patah, ujungnya gundul. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk pemilihan bautnya bebas, mau pakai baut kuncinya ya, kuncinya mau pakai kunci 19 bisa, kunci L5 8 juga bisa. Nah, lihat itu hasilnya sudah rapat sempurna, tinggal dibersihkan lada-lada dari bagian hidungnya di bawah ini. Nah, karena itu yang hitam-hitam itu akibat ngelai oli ataupun rembesan-rembesan, mengakibatkan debu-debu, butiran debu itu bisa menempel dengan lekat ya, seperti membara cinta. Nah, ini bisa pakai baut L juga nih. Semuanya bagus baut-bautnya teman-teman, dibanding baut original ya, yang cepat gundul kepalanya. Tapi kalau yang lama-lama ini masih bagus nih. Nah, kalau pakai yang lama ini nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena beda kekasarannya. Yang original itu M12 kali 1,5. Tapi saya juga punya recoil M12 kali 1,5 dan 1,75. Tergantung mau pilih yang mana. Nah, jangan lupa filternya diganti, dipasang gitu ya. Nah, jadi kita coba tes ini pakai baut yang ini. Kalau misalkan terlalu panjang tinggal dipotong aja. Kalau seperti ini 1 cm 2 cm mah udah aman. Gak apa-apa sampai mentok ke filter juga tidak masalah. Tuh pas ini. Nah, jadi seperti itulah teman-teman tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat.